FM Delzen Radio Trend, radionya remaja Cilegon. Halo Sobat Delzen, tetap stay tune di Radio Delzen Trend. Halo Sobat Delzen, bertemu lagi dengan saya Dela Alzena di 94,2 FM Delzen Radio Trend, radionya remaja Cilegon. Oke Sobat Delzen, buat yang sudah menanti siaran radio kali ini, saya itu nih ya, karena setelah ini pasti ada banyak banget berita tentang radio-radio lainnya yang akan kita bahas, dan pastinya seru banget nih. Stay tune kawan. Oke Sobat Delzen, buat kalian yang udah gak sabar untuk bahas mengenai kelanjutan dari radio, sebelumnya saya akan putar musik yang dimana mungkin musik ini bisa membangkit semangat kita di pagi hari ini teman-teman. Musik. Halo hai Sobat Delzen, langsung aja ke pembahasannya. Dan untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai dinamika siaran radio, yang dimana berisi tentang produk, perizinan, dan teknologi penyiaran di Indonesia. Nah Sobat Delzen, di era digital yang serba cepat ini, stasiun radio dituntut untuk terus berinovasi agar tetap relevan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis. Nah, sebagai medium yang memiliki keunikan dan kedekatan emosional dengan pendengarnya, radio ini tidak hanya sekadar menjadi penyiar musik atau pembaca berita, tetapi harus bertransformasi menjadi mitra interaktif yang memahami denyut nadi komunitasnya. Serta masyarakat modern menginginkan konten yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai tambahan berupa informasi aktual, edukasi praktis, serta ruang dialog untuk menyuarakan aspirasi mereka. Nah, adapun tantangan utama yang dihadapi stasiun radio adalah menciptakan program acara yang mampu menjembatani antara kepentingan komersial dengan tanggung jawab sosialnya. Nah, di satu sisi stasiun radio itu perlu mempertahankan daya tarik para pengiklannya dengan menyajikan konten populer, namun di sisi lain juga harus tetap memegang komitmen sebagai media yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, di sini juga perlu menghadirkan forum diskusi tentang isu-isu perkotaan seperti kemacetan, polusi, atau pengembangan kewirausahaan. Nah, pendengar radio saat ini cenderung lebih menyukai format program yang interaktif, di mana mereka bisa berpartisipasi langsung melalui telepon, media sosial, atau aplikasi pesan instan lainnya. Hal ini membuat stasiun radio untuk tidak hanya menjadi penyampaian pesan satu arah, tapi juga sebagai fasilitator dialog komunitas. Nah teman-teman, dan disinilah kita akan membahas nih produk dari siaran radio. Yang pertama itu ada adlibs, yang dimana ini berupa naskah yang dibacakan oleh penyiarnya, bisa berupa pointers yang disampaikan dengan improvisasi penyiar, bisa pula berupa naskah lengkap ya teman-teman. Adapun red card-nya, red card itu kayak price list-nya gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita pengen ngajuin produk kita untuk diiklankan, ada kan macamnya seperti adlibs yang nanti akan saya jelaskan. Itu ada price list-nya, atau istilah dalam radio itu namanya red card ya. Sekitar 4 juta atau 3 juta sampai 4 juta ke atas, sesuai dengan jenisnya atau waktunya ya. Ada prime time, regular time, dan ROS. Ada juga low spot. Nah, ini nih iklan spot yang disampaikan dengan teknik perekaman sebelumnya. Jadi, iklan ini berbentuk narasi atau dialog dengan background, musik atau sound effect. Nah, durasinya itu di antara 30-60 detik ya, yang berisikan informasi mengenai produk atau jasa yang dipromosikan, terutama mengenai kelebihan pada produk atau jasa tersebut. Nah selanjutnya ada time signal, yang dimana ini adalah iklan yang disiarkan pada momentum tertentu, misalnya penanda waktu sholat, atau kumandang azan, atau saat berbuka puasa Ramadan, atau pergantian jam, misalnya saat azan duhur, seperti itu ya. Nah ini biasanya tokoh-tokoh busana muslim yang mengucapkan selamat menunaikan sholat, atau mengingatkan busana muslim di jalan mana seperti itu. Nah itu kisaran harganya sekitar
2.500.000, maksimal waktunya itu 20 detik ya. Nah, selanjutnya ada talk show. Ini adalah sebuah program televisi atau radio yang dimana seseorang ataupun grup berkumpul bersama untuk mendiskusikan berbagai hal topik dengan suasana santai tapi serius yang dipandu oleh seorang moderator. Nah, kadangkala talk show ini menghadirkan tamu berkelompok yang ingin mempelajari berbagai pengalaman hebatnya. Nah, di lain hal juga seorang tamu ini dihadirkan untuk berbagi pengalaman di acara talk show tersebut. Nah, talk show ini durasinya sekitar 30 menitan dan untuk harganya itu 22 juta. Untuk selanjutnya ada sponsor program. Nah, ini adalah iklan khusus yang disiarkan pada acara tertentu. Nah, promosi produk atau jasa pengiklanan mendominasi iklan yang disiarkan secara berlangsung. Biasanya disertai dengan kuis dengan hadiah yang disediakan oleh sponsor. Selanjutnya itu ada jingle. Nah, jingle ini adalah lagu yang dirancang untuk menarik perhatian dan mengandung pesan sederhana tentang suatu barang atau jasa. Nah, ini biasanya dibuat dengan tujuan khusus yaitu iklan. Dan musik yang digunakan dapat mempengaruhi kesadaran audiens serta menciptakan perasaan tertentu yang mendukung pesan yang ingin disampaikan dalam iklan tersebut. Selanjutnya ada sandiwara radio. Jadi ini tuh suatu drama radio mungkin ya, dalam bentuk pertunjukan yang sepenuhnya mengandalkan kekuatan suara dan efek akustik. Nah, ini disiarkan melalui media seperti radio, kaset, ataupun CD ya. Nah, selanjutnya ada insert program. Nah, insert program ini adalah jenis program radio berdurasi singkat yang disiarkan dengan cara disisipkan ke dalam program utama. Jadi program ini memiliki variasi bentuk dan isi materi yang sangat beragam tentunya, serta memberikan ruang untuk berbagi kreativitas dalam produksinya. Selanjutnya ada live reportase. Selain dalam bentuk berita yang telah diolah seperti rap, actuality, dan lainnya, berita juga sering disajikan melalui pelaporan secara langsung nih saat peristiwa berlangsung. Dan live report ini merupakan bentuk peliputan di mana reporter melakukan pelaporan fakta atau kejadian langsung dari tempat kejadian dan menyampaikannya secara real time kepada audiens. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya gue akan bahas mengenai proses perizinan radio di Indonesia. Nah, sebelum ke pembahasan, jadi proses perizinan radio di Indonesia tidak mudah ya teman-teman. Tidak seperti proses-proses perizinan membuka toko atau kafe atau apapun bisnis yang ada di Indonesia. Karena memang selain dari proses penyediaannya radio, memang proses perizinan ini juga sangat-sangat sulit ya di negara ini. Karena memang radio itu tidak semudah itu untuk disiarkan teman-teman. Jadi buat kalian yang sudah bisa ataupun buat kalian yang sering menikmati radio, kalian tuh harusnya menghargai penyiar karena ini tidak mudah untuk disiarkan gitu teman-teman. Nah, perizinan penyiaran radio di Indonesia itu diatur oleh perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran serta peraturan teknis dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, proses perizinan ini mencakup tahapan administratif, teknis, serta uji kelayakan isi siaran. Nah, sulit kan ya teman-teman? Dari situ kita bisa buktikan, oh ternyata sesulit itu loh gitu. Jadi tujuan dari sistem perizinan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap lembaga penyiaran menjalankan kegiatan siaran secara legal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan publik. Jadi sudah pasti ya radio-radio yang kalian dengar ternyata prosesnya itu tidak semudah itu gitu loh. Jadi emang radio ini adalah sesuatu program yang sangat mahal teman-teman. Kenapa ya? Karena itu perizinannya yang sulit dan itu sudah dipastikan legal dan bertanggung jawab ya, dan sesuai dengan kepentingan publik teman-teman. Nah, untuk proses perizinan ini kita pertama-tama mendaftarkan OSP-nya dulu, lalu kita ke ISR-nya ya. ISR itu adalah izin stasiun radio. Nah, ini
perizinan ini tuh di Indonesia diawali dengan pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran atau biasa disingkat yaitu IPP ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan dilanjut juga dengan permohonan izin stasiun radio atau ISR. Nah, untuk teman-teman mungkin penjelasan lebih detailnya bisa kalian cari di Google atau di YouTube, itu pasti banyak banget. Karena memang ini siarannya waktunya udah habis ya, mohon maaf banget teman-teman. Mungkin segini aja ya berita yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat banget ya buat kalian. Oke, see you next time. Dan stay tune terus di 94,2 FM Delzen Trend. Dan kalian jangan lupa banget ya selalu dengerin siaran radio, karena emang itu adalah salah satu penghargaan kalian kepada radio ya, pihak radio itu, karena memang perizinan yang sangat susah juga ya. Jadi kayak emang terlihat simpel, tapi ternyata perizinannya tidak segampang itu teman-teman. Jadi buat minggu ini mungkin sampai situ aja. Bye bye. 94,2 FM Delzen Radio Trend, radionya remaja Cilegon.